Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Tuksal Project ICT Literasi. Dengan saya, Anggit Fajar Satrio, dengan NIM 240501010118 kelas mahasiswa 104. Next. Hubungan ICT literasi dengan kemampuan berpikir kritis di era digital. Untuk latar belakangnya, di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang baru. Akses yang mudah terhadap informasi melalui internet telah mengubah cara individu berinteraksi, belajar, dan mengambil keputusan. Namun, dengan banyaknya informasi yang tersedia, muncul pula risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Dalam konteks ini, ICT literasi menjadi keterampilan yang sangat penting. ICT literasi tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara kritis. Salah satu kemampuan tersebut adalah kemampuan berpikir kritis. Untuk tujuan pustakanya dibagi menjadi dua subbab. Yang subbab pertama yaitu ICT literasi atau literasi digital, yang kedua kemampuan berpikir kritis. Bagian dari ICT literasi atau literasi digital: A. Definisi literasi digital. B. Manfaat literasi digital. C. Elemen penting literasi digital. Yang subbab kedua, kemampuan berpikir kritis. A. Definisi kemampuan berpikir kritis. B. Ciri-ciri kemampuan berpikir kritis. C. Indikator kemampuan berpikir kritis. D. Faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Untuk roadmap-nya atau jalan pikirannya atau peta pikirannya yaitu diawali dari literasi. Untuk keterampilan berpikir kritis difasilitasi dengan ICT literasi dengan metode literatur review. Dengan metode literatur review untuk menghasilkan elemen ICT literasi berpengaruh indikator kemampuan berpikir kritis dengan pembahasan positif atau signifikan dan menghasilkan presentasi. Untuk metodenya, metode yang digunakan dalam pembuatan makalah dalam proyek ini adalah literatur review. Literatur review dilanjutkan identifikasi masalah, dilanjutkan ICT literasi di era digital, dilanjutkan analisis data, dan dilanjutkan pengujian hipotesis, dan diakhiri dengan penulisan makalah dan publikasi. Untuk output dan targetannya, yaitu output satu makalah yang diakhiri menjadi publikasi makalah, dan dengan target capaian makalah selesai ditulis dan diterbitkan dengan menghasilkan makalah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dengan tahun capaian Januari 2025 hingga Januari 2025, atau bisa dilihat di papan. Untuk jadwalnya, dari minggu 1 hingga minggu kedua pemilihan topik dan studi pendahuluan, hingga diakhiri ke 13, minggu 13 pengumpulan makalah. Ini daftar pusaka yang saya gunakan, bisa dilihat di. Ini CV pembuat makalah atau saya sendiri, bisa dilihat di dalam layar.
Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di file PDF yang sudah saya cantumkan di Adlink. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.